Jika hidupnya sahabat itu selalu melarat, susah, miskin, mungkin saja takdir dari sahabat itu adalah ditakdirkan miskin dan fakir. Na'udzubillah min dzalik. Namun jika benar sahabat itu ditakdirkan dengan takdir miskin dan fakir, tanpa membaca amalan ini, merubah nasib, merubah takdir, maka selamanya sahabat itu ada dalam kefakiran, kemiskinan. Na'udzubillah min dzalik. Di sini kami akan berbagi sebuah doa bahwasannya takdir yang buruk untuk kita akan dirubah dengan takdir yang menguntungkan dan takdir kebahagiaan dan kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Doa Warid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat semuanya, keluarganya dikasih kedamaian, ketentraman, rezekinya dilancarkan, hajatnya diwujudkan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi kesehatan, panjang umur, dan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sahabat, di dalam hadis sahih dijelaskan, dan hadis ini juga ada di dalam hadis kitab Arba'in punya Imam An-Nawawi, bahwasannya sejak di dalam kandungan manusia itu sudah ditentukan takdirnya, perjanjian takdirnya dari orang beruntung ataupun celaka, rezekinya banyak ataupun sedikit, dan itu semua bisa permanen pada seseorang yang telah ditentukan takdirnya. Jika takdirnya buruk, miskin, fakir, tentu bisa akan selamanya hingga meninggal dunia. Bagaimana di sini kami memberi solusinya, sahabat? Sebelum pada doanya, kami akan menjabarkan tentang takdir, sahabat. Di dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul hawaija bi'izzatin nafsi." Di dalam riwayat lain, bi'izzatil anfus. Cari kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan dunia, harta, dan lain sebagainya, bi'izzatin nafsi, dengan harga diri yang mulia, dengan menjaga harga diri kita. Fa innal umura kullaha, karena segala sesuatu, semuanya tajri bil maqadir, itu berjalan dengan takdir-takdir Allah. Segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul hawaija bi'izzatin nafsi fa innal umura kullaha tajri bil maqadir." Jadi contohnya seperti ini, sahabat. Ada orang kerjaannya maling. Maling nggak kaya-kaya, udah harga dirinya lemah, harga dirinya terpuruk, sama tetangga dibenci, atau penipu. Kalau memang rezekinya satu gelas sedikit, anggaplah kalau rezekinya dalam seumur hidupnya cuma 30 juta, walaupun dia menipu, merampok, na'udzubillah min dzalik, atau mencuri, tetap saja nggak akan kaya, sahabat. Bahkan harga dirinya terpuruk, karena takdirnya sudah seperti itu rezekinya. Makanya dari sana Rasulullah bersabda, "Utlubul hawaija bi'izzatin nafsi." Cari rezeki itu dengan kemuliaan diri, dengan menjaga harga diri, karena segala sesuatu itu berjalan dengan takdir. Bahkan Syekh Al-Bur'i itu berkata, sahabat, di dalam syairnya, "Bil aqdari yurzaku ghairul ani, wa bil aqdari yuhramu man ta'ani." Bil aqdar, dengan takdir-takdir, yurzaku, diberi rezeki, dipermudah rezekinya, dilancarkan, ghairul ani, orang yang tidak susah payah, wabil aqdari, dan juga dengan takdir, yuhramu, diharamkan, manta'ani, orang yang bersusah payah. Dengan takdir yang susah payah, jerih payah untuk mencari rezeki, diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Sepertinya dipersulit dan juga dikasih kemelaratan, karena takdirnya seperti itu, sahabat. Nah, di dalam athar ulama ada dikatakan, al-insanu, manusia itu bitakhyir, cuma dengan ikhtiar,
berusaha. Wallahu bitakdir, dan Allah Ta'ala bitakdir, yang menentukan takdirnya. Kita semua mempunyai keinginan. Ana urid, kata ulama di dalam asar-asarnya, ana urid, saya mempunyai keinginan, saya mempunyai kehendak. Wa anta turid, kamu juga mempunyai keinginan, mempunyai kehendak. Wallahu yaf'alu ma yurid. Tetapi dari keinginan-keinginan itu hanya Allah lah yang melakukan seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Seperti itu, sahabat. Jadi kita semua tahu bahwasanya ketentuan takdir adalah dari Allah, namun kita wajib berusaha. Walaupun berusaha, jika kita tidak tahu ilmunya, maka tetaplah seperti yang syair tadi Al-Bur'i, yurzaku ghairul ani wa yuhramu man ta'ani. Orang yang rezekinya bagus, walaupun tidak susah payah, tidak kerja, dikasih rezeki. Namun bagi mereka yang rezekinya memang tipis, dengan takdirnya yang sedikit, walaupun susah payah, dia juga akan sedikit yang didapat atau rezekinya seret. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah metode atau sistem takdir, sahabat. Bagaimanapun manusia wajib berusaha, takdirnya sedikit ataupun banyak. Jika takdirnya sedikit tambah tidak usaha, mungkin akan lebih parah lagi. Dari sini di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak bisa menolak qada kecuali doa, sahabat. Dan di lanjutan hadisnya Rasulullah bersabda, wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak ada penambahan di dalam umur kecuali kebaikan, sahabat. Jadi yang perlu diketahui, sahabat, kita pahami dulu, ada qada, ada qadar. Qada dan qadar. Seperti di dalam pernikahan, wala yajtami'ani ithnani illa biqada'in wa qadar. Suami istri tidak bertemu akad nikah kecuali dengan qada dan qadar. Jadi yang dimaksud dengan qada adalah ketentuan Allah yang dari zaman azali sebelum alam tercipta di Lauh Mahfuz. Sedangkan takdir adalah ketentuan Allah yang terjadi. Suatu contoh, si A di dalam qadanya tanggal sekian 2006 akan mati. Itu qada namanya, sahabat. Nah, ketika sampai kepada tanggal yang ditentukan 2006 dan terjadi, itulah takdir. Jadi tidak bisa menolak qada, takdir maksudnya, kecuali doa, dan tidak ada penambahan di dalam umur kecuali kebaikan. Dalam arti adalah umur yang telah ditetapkan tanpa orang itu merubah dengan doa agar panjang umur, agar diberi kesehatan. Jika pada hakikatnya umur itu adalah 10 tahun umur seseorang atau 30 tahun, namun dia tidak berdoa sama sekali atas kepanjangan umurnya, maka jikapun baik, hanya kebaikannya yang bertambah, umurnya tidak bertambah. Namun kalau umur itu jelas bisa bertambah, karena di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Anas, Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya sahabat Anas ini. Dan akhirnya sahabat Anas umurnya lebih dari 100 tahun. Itu adalah dari bentuk pemahaman hadis bahwasanya tidak bisa menolak takdir kecuali doa, dan juga umur itu hakikatnya jika tidak meminta panjang umur, jika orangnya berbaik maka tidak ada penambahan kecuali amal baik dan kelakuan baik, sahabat. Dan juga di dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfa' hadharum min qadar. La yanfa'u hadharum min qadar. Tidak memberi manfaat, tidak berguna kehati-hatian dari takdir. Jika seseorang contohnya ditakdirkan pada jam 9 pagi tabrakan, na'udzubillah min dzalik, kita semoga selamat selamanya dari tabrakan, juga anak cucu kita. Nah, ketika si A sudah ditakdirkan jam 9 pagi tabrakan, terus dia keluar dari rumahnya dan dia tidak membaca doa untuk keselamatannya, dan dia hati-hati di jalan, bahkan parkir jauh dari jalan. Jadi
kalau sudah takdirnya dia itu tabrakan, walaupun hati-hati tidak akan memberi manfaat kepada takdirnya, tidak akan berguna. Ada saja masalah, ada kalanya truk remnya blong dan akhirnya ditabrak dan mati dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud la yanfa hadarum min qadar, walakin ad-du'a yanfa ma nazal wa mimma lam yanzil. Tetapi doa itu berguna, bermanfaat, manazal bagi takdir yang datang, yang sudah turun, wa mimma lam yanzil, dan takdir yang tidak turun. Takdir yang tidak turun itu qada yang ada di Lauh Mahfuz. Suatu contoh, orang tadi itu tabrakan jam 9, dia berdoa kepada Allah keselamatannya dalam perjalanannya, berdoa bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun dan lain sebagainya agar selamat. Nah, ketika itu juga jam 8-nya Allah Ta'ala hapus. Itu yang namanya manfaat, berguna bagi kodok yang belum datang, bahkan yang sudah datang sekalipun. Jadi ketika jam 9 dia keluar, terus dia berdoa, takdirnya terjadi, akhirnya dia selamat. Memang jadi, tapi selamat karena berguna, doa itu berguna. Makanya dari sana Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menegaskan, fa'alaikum ya ibadallah bid-du'a. Maka untukmu selalu berpegang teguh kepada doa. Kepada doa. Di dalam riwayat Imam Ahmad, sahabat. Inilah sahabat betapa pentingnya doa. Nah, kita sekarang tahu tentang takdir yang seperti kita jelaskan, dan kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya manusia itu di dalam perut, waktu dalam kandungan sudah ada takdir, sehingga juga dijelaskan bahwasannya jika takdirnya dari orang celaka, su'ul khotimah, walaupun dia beribadah begini begitu, ibadahnya kuat, sejengkal ke surga, maka dia akan mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah ataupun kufur sehingga masuk neraka. Seperti itu sahabat, saking hebatnya takdir yang tidak dirubah. Nah, kita tahu bahwasannya takdir itu sahabat ada dua yang perlu dipahami. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Yang maksudnya takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah, entah seperti doa dan lain sebagainya. Bahkan Nabi pun tidak akan bisa merubah sahabat. Contoh, takdir mubrom adalah kematian. Kematian manusia ini pasti, walaupun kita ini wali atau apa minta tidak mati, tetap mati. Itu mubrom. Dan juga pembangkitan dari alam kubur setelah mati semua, itu mubrom. Jadi mubrom itu ketentuan yang tidak bisa dirubah. Sedangkan mu'allaq itu adalah sesuatu takdir yang semuanya bisa dirubah. Seperti rezeki, seperti jodoh, seperti umur lain sebagainya, itu adalah takdir mu'allaq yang bisa dirubah. Makanya dari sini tanpa merubah nasib atau takdir yang sudah dicatat, maka tidak ada perubahan. Sekarang pada intinya sahabat, yaitu di dalam ayat 39 surat Ar-Ra'd. Di sana dijelaskan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Yamhullah, Allah Ta'ala menghapus ma yasha, sesuatu apapun yang Allah Ta'ala kehendaki, termasuk takdir-takdir al-qadha yang ada di Lauh Mahfuz. Wa yuthbit, atau menetapkannya jika orangnya tidak berdoa. Kalau berdoa Allah Ta'ala hapus. Wa indahu umul kitab, dan atas Allah, disandingnya Allah, yaitu umul kitab Lauh Mahfuz. Maksudnya Lauh Mahfuz ada dalam kekuasaan Allah. Nah, jika sahabat membaca tafsir dari At-Tabari, dari Ibnu Katsir, maka di sana ada solusi untuk perubahan takdir. Jika takdir kita rezekinya sedikit, na'udzubillah min dzalik, maka Allah Ta'ala akan hapus dan digantikan yang banyak. Jika kita celaka, bernasib sial, buruk, maka Allah Ta'ala gantikan dengan nasib bahagia, nasib hoki, dan keberuntungan. Di sana di dalam riwayat Imam Ibnu Jarir, juga Imam At-Tabari, dijelaskan bahwasanya siapa yang ingin merubah takdirnya,
maka bacalah ini sebanyak mungkin, sesempatnya. Namun saran kami cukup baca setiap hari minimal 1 kali, atau lebih baiknya 2 kali pagi dan sore, atau pagi dan malam. Yaitu bunyi doanya seperti ini. Allahumma in kunta katabtana ashqiya'a famhuhu waktubna su'ada'a wa in kunta katabtana su'ada'a fa'athbitna fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indahu ummul kitab. Ini doanya yang dibaca pagi dan sore sahabat, atau pagi dan malam, yang artinya seperti ini. Allahumma ya Allah, in kuntah, jika engkau katabtana menulis kami, ashqiya pada orang-orang yang bernasib buruk, orang yang celaka, intinya orang yang sial dan melarat, miskin, buruk dan lain sebagainya, famhuhu, maka hapuskan ya Allah. Waktubna, dan catat kami ya Allah, rubah catatan takdir kami, su'ada'a pada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo, kata orang Jawanya. Wa in kunta, dan jika engkau menulis kami ya Allah, su'ada, orang-orang yang beruntung, fa'athbitna, maka tetapkan takdir itu. Jika kami ditakdirkan kaya, jika kami ditakdirkan beruntung, husnul khotimah, tetapkan ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasya, karena sesungguhnya engkau ya Allah tamhu ma tasya, menghapus apapun yang engkau kehendaki. Dari apapun yang engkau kehendaki, jika takdirnya baik ternyata bejat kepadamu, engkau hapus itu ya Allah. Wa tuthbit, dan engkau menetapkan apa yang engkau kehendaki. Jika memang baik takdirnya namun orang itu berdoa, maka engkau akan tetapkan ya Allah. Wa indakah, dan di dalam kuasamu ya Allah, ummul kitab, yaitu ummul kitab Lauh Mahfud, catatan Lauh Mahfud. Seperti itu sahabat. Jadi jika sahabat pemula dalam doa ini dan malas untuk menghafalkan perlahan, bisa bahasa Indonesianya seperti yang tadi. Ya Allah, jika engkau menulis kami dalam Lauh Mahfud takdir itu dari orang-orang yang celaka, yang melarat, yang susah, tolong dihapus ya Allah. Dan tulis kami pada orang yang beruntung. Namun jika engkau ya Allah menulis kami pada orang-orang yang beruntung, maka tetapkanlah, karena engkau menghapus apapun yang engkau kehendaki dan juga menetapkannya, dan pada tanganmu lah ummul kitab Lauh Mahfud. Seperti itu sahabat. Semoga kita semua takdirnya baik. Jika takdirnya buruk, semoga Allah Ta'ala hapus menjadi takdir yang baik, takdir yang kaya, banyak rezeki, berkah melimpah, dan dosa-dosanya diampuni, dan husnul khotimah, diberi kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian sahabat, semoga ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.